Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amanda Putri Aliansa dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Nah, di video kali ini aku mau membahas mengenai pengelolaan aset dan bagaimana cara menginput ke dalam Odoo Accounting. Sebelum itu, mari kita review materi yang akan dibahas di video kali ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amanda Putri Aliansa dari kelas 11. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi aset itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau entitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau perusahaan sebagai hasil. Nah, aset itu terbagi menjadi dua, ada aset tetap dan aset lancar. Aset tetap adalah sumber daya untuk penggunaan jangka panjang, contohnya bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Aset lancar adalah aset yang dimiliki bisnis dan diharapkan untuk digunakan atau diubah menjadi uang tunai dalam 1 tahun. Contoh, kas dan setara kas, persediaan, piutang, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar pada Odoo Accounting ini? Pada opening balance itu, kalian harus memasukkan dulu tipe dan aset tersebut. Caranya, klik configuration, lalu kemudian di manajemen ada aset kategori, lalu new. Nah, di aset tipe ini kalian masukkan nama asetnya, misalnya ini aku bangunan. Lalu jurnalnya karena bangunan jadi masuk ke operasi lain-lain. Gitu. Lalu aset account-nya karena bangunan, lalu building rent. Lalu depreciation entries-nya ini diisi dengan accumulated depreciation building. Nah, kemudian depreciation entries-nya ini bisa diisi dengan beban depresiasinya, misalnya building. Nah, lalu di periodicity ini, di time method based on, kalian sesuaikan saja bisa number of entries atau ending date. Biasanya perusahaan itu mengisi number of entries-nya 120 bulan. Lalu di one entry every-nya tuh diisi dengan kapan periode penyusutannya. Biasanya perusahaan itu melakukan penyusutan pada 1 bulan, jadi diisinya 1 bulan. Lalu di depreciation dates-nya sesuaikan saja, kalian bisa memilih based on last day purchase period atau manual deferred on purchase date. Nah, biasanya menyesuaikan dengan akhir dari periode pembelian. Lalu di depreciation methodnya, di compilation method ada dua, ada linear dan degresif. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Ya, jangan lupa kita save. Setelah itu, kita mengisi nama aset. Untuk mengisi nama aset, klik menu accounting, lalu klik aset, klik new. Untuk menambahkan untuk aset name-nya misalnya bangunan, itu misalnya kantor. Lalu aset kategorinya yang tadi sudah diinput yaitu bangunan. Kemudian date-nya diisi dengan tanggal pembelian. Lalu depreciation date-nya bisa based on last day atau manual. Ini disesuaikan dengan aturan perusahaan. Kemudian di gross value-nya kita diisi dengan tanggal pembelian dari aset tersebut. Lalu di salvage value-nya adalah nominal yang tidak terdepresiasikan. Misalnya pembelian rumah kan pembeliannya bisa berupa tanah dulu. Nah, nominal tanah ini tuh yang tidak terdepresiasikan diisi di salvage value. Lalu jika sudah, kita klik compute depreciation. Lalu klik confirm. Jika sudah, nanti akan muncul di bawah
aset-aset yang akan didepresiasikan. Ntar akan muncul di item tersebut, kemudian akan menjadi drive. Lalu klik accounting, lalu di journal entries. Nanti akan muncul jika sudah klik posting, nanti akan terdata aset tersebut. Nah, seperti itu cara menginput aset lancar ke dalam aplikasi Odoo Accounting. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!